Jadi saya ingin, mungkin pembahasan saya agak berlibat-libat, tapi teman-teman ingin saya sampaikan bahwa ini guru saya di dunia pariwisata, namanya Bapak Ramadhan Sulaiman, pernah mengatakan kayak gini. Dan beliau ketika datang wisatawan, ketika mengisi webinar dan seminar di luar daerah, lalu beliau mengatakan kayak gini, better to visit Aceh once in your lifetime other than listening about Aceh. Jadi lebih baik mengunjungi Aceh sekali saja daripada mendengar banyak tentang Aceh mendengar tentang Aceh ya baik dari media lain sebagainya. Lebih baik mengunjungi Aceh sekali saja. Insya Allah teman-teman akan merasakan bagaimana wisata halal yang diterapkan di Aceh, bagaimana orang Aceh menerima semua kalangan orang, baik itu berbeda agama, berbeda budaya. Makanya kalau di webinar ini saya menyampaikan teman-teman, jika ada kemudahan, ayo ke Aceh dan kita ngopi bareng di Aceh. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya, Kak, penjelasan dari saya Muhammad Arista. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Muhammad Arista yang selaku pendiri akun Wisata Aceh Jaya dan aktif juga di komunitas pariwisata. Dan buat teman-teman, intinya ayo positifkan. Kami di sini ada gerakan pemuda yaitu namanya Positifkan Aceh. Selalu ketika memang ada isu miring tentang Aceh, kami akan selalu membackup dengan berita yang ini loh yang sebenarnya terjadi dan ini loh pindahan Aceh dan nggak terus diberitakan. Jadi itu sebenarnya jadi tantangan kami bagi pemuda Aceh untuk selalu mempromosikan pariwisata Aceh agar wisatawan masyarakat luas untuk datang ke Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Arista ya, untuk pemaparan materinya. Tadi seru sekali kita dikenalkan dengan wisata yang ada di Aceh. Oke, kalau begitu langsung juga saya ingin memperkenalkan narasumber kita. Wah, ini ada yang langsung raise hand. Nanti aja ya raise-nya pas sesi panel discussion. Nanti boleh juga ya ingin bertanya langsung, nanti boleh raise hand, tapi nanti aja di sesi panel discussion, karena kita akan mendengarkan materi lagi nih dari narasumber kita, yaitu Pak Barijal, selaku dari owner at Aceh Vacation. Oke, nah ini juga ada video ya, video perkenalan, tapi sebelumnya kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Barijal, apa kabarnya? Ya, selamat siang, alhamdulillah baik. Oke, baik ya Pak, terima kasih juga nih ya untuk Pak Barijal ya yang sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir menemani kita dan juga mengenalkan pariwisata Aceh kepada kita semua ya. Oke, kalau begitu langsung aja untuk tim dibantu. Devotion, are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer. How deep is your love? पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरे शराबी हो गई हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barijal, saya dari Aceh Vacation. Aceh Vacation itu sendiri yaitu komunitas tentang mempromosi Aceh itu sendiri. Kita mempromosi Aceh itu sendiri dengan komunitas ini yaitu tentang edukasinya Aceh, termasuk wisata-wisata yang edukasi untuk menyadarkan masyarakat di daerah pedalaman seperti yang tertinggal, seperti daerah Lam Tebah yang biasanya terkenal dengan daerah ganjanya Aceh paling besar di daerah Lam Tebah. Kita sering ke sana untuk mempromosikan wisata di daerah Lam Tebah. Dan alhamdulillah untuk wilayah daerah Lam Tebah itu sendiri sangat welcome dengan masyarakat-masyarakat yang pendatang dari wisatawan, termasuk dari luar negeri, pernah kita bawa ke sana. Untuk di sana pun, kalau untuk hari pekannya mungkin ada di hari Sabtu, dan kulinernya pun di sana banyak bisa kita jumpain. Itu ada kuah pli dan masakan-masakan ayam tangkap dan lain sebagainya.
mungkin untuk view-nya itu lebih ke alamnya, daerah Alam Toba. Selain terkenal dengan wilayah ganjanya, di situ juga terkenal dengan alam yang sangat indah. Kalau saya cerita tentang Acehnya, mungkin tadi dari Arista sendiri sudah banyak menceritakan tentang Aceh. Jadi mungkin dari sisi tanya jawab nanti saya bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Kami di sini ada beberapa kegiatan yang biasa kami laksanakan. Sering kita laksanakan trip, ada ke Pulau Aceh, ada daerah Aceh Jaya, daerah Pulau Raya, Pulau Ke, terus ada ke Pulau Semelu. Mungkin ada daerah Pulau Semelu itu ada beberapa pulau yang lain, termasuk ada Pulau Mincau yang tempat selancarnya Aceh, yang sering dilaksanakan event internasional untuk para selancar. Terus untuk yang di Pulau Banyak, itu juga ada daerah pulau edukasi yang sangat bagus. Itu ada Pulau Penyu atau disebutnya Pulau Bangkaru. Kita udah pernah ke sana juga untuk mempromosikan. Di sana ada juga yayasan yang tinggal di sana. Di situ ada Pulau Bangkaru dan sekelilingnya itu ada beberapa pulau yang lain. Kalau mungkin saya review sedikit. Tadi Bang Arisa ada bilang 100 pulau di Pulau Banyak. Kalau di Pulau Banyak sendiri itu ada 99 pulau. Itu sebelum tsunami ya, sebelum tsunami di tahun 2005. Karena di Aceh sendiri itu ada 2 kali tsunami, 2004 sama 2005. 2005 itu terjadi di Nias, tapi imbasnya wilayah Aceh bagian barat, yaitu di Pulau Banyak. Di Pulau Banyak itu sendiri, tsunami 2005 itu ada penurunan tanah, yaitu sekitar 1 meter. Makanya daerah Pulau Banyak itu sendiri sekarang ada pulaunya, karena hilang tsunami, mungkin pulau-pulau yang kecil sekarang tinggalnya sekitar 64 pulau. Nah, itu yang waktu kami jalan-jalan wisata edukasi daerah kelurahan Pulau Banyak. Kita banyak yang edukasi, paling seringnya tuh paling dekat dengan Banda Aceh, yaitu Pulau Aceh, yang agak ke barat, yang paling baratnya wilayah Aceh sendiri. Di daerah dekat Banda Aceh itu ada Pulau Aceh yang ada 2 pulau, dan pulau-pulau itu juga banyak yang lain. Jadi di Aceh sendiri sangat banyak pulau-pulau yang bisa kita kunjungi, yang masih bisa dibilang alami, belum ada terjamah dari orang-orang yang datang. Nah, paling sering kita datangin memang Pulau Aceh, wilayah Aceh Jaya itu ada Pulau Ke, ada Pulau Raya, ada Pulau Sarang, Gua Sarang, dan Pulau Ujung Sedun, dan banyak yang lain. Mungkin saya nggak tampilkan semua. Kalau video-videonya mungkin bisa lihat, atau foto-fotonya bisa lihat di Instagram kami, di Aceh Vacation. Itu banyak kita promosi untuk wilayah Aceh sendiri. Mungkin kawan-kawan yang ke Aceh, kita bisa mendampingi untuk turnya. Kita ada partner dari kawan-kawan semua yang ada di Banda Aceh. Untuk turnya bisa kita dampingi jalan-jalan, bisa kita dampingi untuk package-nya atau membuat dalam sistem skala besar, bisa kita kerjasama dengan travel-travel yang ada di Banda Aceh. Termasuk kita pun ada sering kita kerjasama, juga ada travel Jalita dan kawan-kawan juga yang lain, banyak yang kita kerjasama dengan yang lain. Untuk travel di Banda Aceh, saya lebih bahas kepada biaya perjalanan di Aceh aja. Untuk tentang Aceh sendiri, sejarah, kuliner, wisatanya mungkin udah banyak diceritain oleh Arista itu sendiri, Bang Arista gitu. Kalau di Aceh, insya Allah dengan biaya murah, kita bisa mengunjungi dengan Aceh. Kalau untuk sehari 2 hari, kita belum bisa habiskan waktu untuk wilayah Aceh sendiri. Mungkin sebulan kita belum habis untuk mengunjungi Aceh. Karena untuk Banda Aceh sendiri itu paling minimal kita harus ada di Banda Aceh sekitar 1-3 hari baru habis untuk Banda Aceh sendiri. Kita banyak bisa mengunjungi untuk wilayah Banda Aceh. Paling sering mungkin paling dekat kalau untuk pertama kali ke Aceh, paling enak bisa kunjungi Banda Aceh, Aceh Besar, sama Sabang. Bisa kita kunjungi wisata kuliner, ada wisata bahari, wisata sejarah, wisata tsunami, dan wisata di bawah laut, yaitu diving. Mungkin untuk biaya untuk wilayah Aceh, 3 hari 2 malam untuk di Banda Aceh 1,5 juta, insya Allah udah mencukupi semuanya. Dari penginapan, dari makan, dari transport, sama jalan-jalan, sewa alat transportasi semuanya.
Mungkin saya akan lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari kawan-kawan tentang wisata Aceh itu sendiri. Kalau saya jelaskan mungkin udah banyak dijelasin sama Bang Arista tadi ya, yang dari wisata Aceh Jaya. Kita sering mengunjungi wisata Aceh Jaya dari Banda Aceh juga. Oke, itu aja dari kawan-kawan. Lebih dan kurang mungkin bahan yang saya sampaikan udah lebih banyak disampaikan dari Bang Arista. Jadi saya akhiri, kita buka langsung tanya jawab. Insya Allah bisa kita jawab sebisa kami jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Terima kasih untuk Pak Barijal ya, tadi untuk pemaparan materinya. Tadi kita sudah dikenalkan juga nih dengan wisata Aceh yang ada di materinya Pak Barijal. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan mungkin terkait dengan ingin jalan-jalan, nanti bisa nanti bertanya dengan Pak Barijal ya. Oke, kalau begitu karena kita sudah mendengar seluruh narasumber kita presentasi, sekarang kita akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama langsung saya mulai. Ini ada dari Kak Ari Maya Lestari. Oke, ini ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, apa aja objek wisata yang bisa dikunjungi di Aceh? Yang kedua, apakah ada pantangan yang harus dipenuhi bagi wisatawan yang mau berkunjung di Aceh? Dan yang ketiga, berapa kisaran biaya untuk berkunjung objek wisata di Aceh? Oke, mungkin boleh dibantu jawab terlebih dahulu dari Kak Arista, boleh silakan. Terima kasih. Mungkin tadi dari Bang Bahrizal udah menjelaskan beberapa destinasi wisata. Kami menunjukkan beberapa destinasi wisata yang memang bisa dikunjungi di Aceh. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi, mungkin beberapa destinasi yang sangat dikunjungi di Aceh agar dapat momen Acehnya itu bagaimana wisata halal di Aceh itu. Mungkin fokusnya saya di wisata halalnya, yaitu datang ketika pas Ramadannya di Aceh, Idul Fitrinya di Aceh, Lebaran di Aceh, ataupun Maulid di Aceh, itu menjadi momen di mana teman-teman bisa merasakan konsep wisata halal yang berbalut dengan budaya Aceh untuk teman-teman semuanya. Nah, untuk wisata alam mungkin sudah disampaikan oleh Bang Barijal dari Aceh Vacation tadi, yang memang komunitas yang terjun langsung ke daerah-daerah tempat wisata yang seperti Bang tuh sampaikan, ya itu sudah sangat dijelaskan oleh beliau. Nah, untuk harga mungkin bisa disampaikan oleh Bang Barijal. Saya rasa untuk ke Aceh sendiri ya masih dalam tahap masih ya, karena seperti destinasi wisata yang ada lainnya di Aceh, cuma mungkin dari jarak Jakarta ke Banda Acehnya dulu. Nah, setelah itu teman-teman ya tidak akan mengeluarkan budget yang banyak jika ingin berkunjung di beberapa destinasi wisata di Aceh. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bang Barijal. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Arista. Mungkin ada tambahan dari Pak Barijal, boleh silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk biaya sendiri untuk wilayah Aceh, kalau untuk yang paling besar sebetulnya lebih ke biaya transport dari Jakarta ke Banda Aceh. Kalau dulu setahu saya paling mahal dari Jakarta ke Banda Aceh sekitar 1 juta kalau untuk batik atau layun. PP 2 juta. Paling kalau di Banda Aceh sendiri untuk 1,5 juta 2 juta udah cukup untuk di Banda Aceh. 3 hari 2 malam sudah bisa untuk jalan-jalan di Banda Aceh, Sabang, sama Aceh Besar. Nah, jadi untuk yang kita kunjungi, tempat-tempat yang kita kunjungi itu banyak, seperti Masjid Raya, Museum Tsunami, Museum Aceh, terus ada kubah masjid yang dibawa tsunami, ada juga PLTD Apung, ada masjid yang tinggal di pinggir pantai waktu kena tsunami. Terus untuk wilayah pantai, wilayah Aceh Besar, itu bisa Lok Nga, Lampu, dan ada Lok Sedu. Ada paling jauh kalau wilayah ke baratnya itu paling jauh kita kunjungi sekitar Aceh Jaya itu Gunung Gurute. View-nya di bawah itu ada Pulau Keluang dan Ujung Sedu. Terus di hari kedua tuh bisa kita kunjungi untuk wilayah Sabang. Untuk wilayah Sabang sendiri itu banyak wilayah yang bisa kita kunjungi, dari pantai. Ada Pulau Rubiah, ada Pantai Ibo, ada Pantai Gapang, ada view juga untuk di atas bukit, ada Pantai Kasih,
wilayah Sabang itu sendiri banyak wisatanya pantai Yang lebih Pak ke Ramadan ini. wisata baharinya. Oh, Nah, itu aja sih Pak, mungkin ada yang lain ditambahin atau yang dari rahmatan lil alamin ya, Bang. Oke. Baik, terima kasih untuk tambahannya Pak Barijal. Wah, ini kayaknya Pak Barijal tahu banyak banget nih tentang Aceh ya, dan juga Karista. Wah, nanti buat teman-teman kalau misalnya ada planning jalan-jalan ke Aceh, nanti boleh silakan kunjungi, nanti hubungi Aceh Vacation dan juga ke Arista ya. Oke, baik. Akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Barijal dan juga kepada Kak Arista, dan juga terima kasih kepada media partner kita pada hari ini, yaitu dari webinar update, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di acara kita dari awal hingga akhirnya. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Grand Destination lainnya, dan tentunya juga ya, jangan lupa follow Instagram kita, yaitu ada di Grand Destination. Dari saya Cynthia Lorenz, sampai jumpa. Terima kasih semuanya.